Anak zaman sekarang, jangankan dimaki-maki, cuma diomongin sedikit salahnya, udah keluar dia, cari kerjaan yang lain. Generasi ini seringkali dikenal sebagai generasi yang rapuh, tidak tahan banting. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang... Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesulitan, Yesuslah satu-satunya pengharapan kami. Biar iman kami terpaut senantiasa kepada Engkau. Hari ini ketika firman-Mu disampaikan, biarlah itu jatuh pada tanah hati yang baik. Engkau mengajari kami dengan kebenaran, dan kami mau taat, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi kami. Pengurapan Roh Kudus atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir lagi dan melayani di tempat ini. Saya percaya gereja di tempat ini makin bertumbuh, dan Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar dari yang Dia kerjakannya hari ini. Saya tentu berterima kasih kepada Pastor Michael Gunawan dan seluruh tim pelayanan yang ada. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mendidik Generasi Muda yang Tangguh. Amsal 22 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Mari kita baca bersama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada akhir zaman, dan Alkitab menyatakan pada akhir zaman Tuhan akan memakai orang-orang muda secara luar biasa untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 mencatat, akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Karena itulah orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua harus mendoakan, harus mendorong, harus mendidik anak-anak muda menjadi senjata yang ampuh di tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman. Saya melihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang muda yang dipakai Tuhan. Yusuf misalnya, Samuel yang dari sejak kecil sudah diserahkan kepada Tuhan. Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat ketika pipinya masih kemerah-merahan. Timotius, anak rohani daripada Paulus, dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan mereka adalah orang yang dibentuk oleh Allah hingga punya karakter ilahi, baru kemudian mereka menjadi berkat. Saya mau katakan, Tuhan tidak akan memakai kita secara dahsyat sebelum Dia memproses hidup kita berkenan kepada Dia. Tuhan tidak bekerja melalui kita sebelum Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pergi ke Amerika Serikat, ada negara bagian South Dakota, dan kita akan melihat di sana ada pegunungan namanya Rushmore. Pegunungan itu biasa saja, tidak terlalu menarik. Sampai satu kali ada seorang yang berpikir, alangkah bagusnya kalau kita bisa memahat gunung batu yang sangat besar ini dengan tampilan 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Lalu mereka mulai mengerjakan hal itu. Di bagian kiri dan kanan tidak ada pengerjaan tersebut, tapi di bagian tengah ada gambaran dari George Washington, ada Abraham Lincoln, dan beberapa presiden yang lain yang dipahat. Nah, saudara tahu sekarang, kalau kita pergi ke daerah ini, maka orang akan selalu berfoto di sana, karena tempat ini menjadi objek wisata yang sangat menarik. Kalau batu bisa ngomong, mungkin yang kiri kanannya itu ngomong gini sama temennya yang sedang dipahat. Bro, nasib kamu kok sial banget ya. Kok ada orang tiap hari bawa besi, bawa kapak, memahat kamu, memukuli kamu.
Dan dia tiap hari melakukan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan kami enak-enak saja, tidak dipukuli seperti itu. Dan kalau yang tengah bisa ngomong, mereka akan bilang, saya tidak tahu mengapa orang ini memukuli kami sedemikian setiap hari. Tapi saya rasa dia mengerti tujuannya. Kami nggak ngerti nggak apa-apa, asal pemahatnya mengerti apa tujuan mereka memukuli kami setiap hari. Dan sekarang yang difoto bukan kiri kanannya, karena tidak ada yang menarik. Tapi yang difoto adalah tengahnya. Dengan 4 gambaran wajah daripada Presiden Amerika Serikat. Kalau engkau tidak mau dibentuk, engkau tidak akan dipakai Allah secara dahsyat. Semua orang harus mengalami proses dari Tuhan. Selama saudara diproses tidak menyenangkan. Tapi dalam proses yang tidak menyenangkan itu, respons kita sangat menentukan. Apakah kita akan lulus ujian atau tidak? Nah saudara-saudara, kenapa Tuhan ingin membentuk terutama generasi muda pada masa kini untuk menjadi alat kemuliaannya? Sebab Tuhan punya rencana membangkitkan pemimpin-pemimpin ilahi yang akan masuk dalam kegerakan Allah pada akhir zaman. Tahukah saudara bahwa setiap kita, berapapun usia kita, dilahirkan, diciptakan untuk menjadi pemimpin. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas seluruh ciptaan Allah yang lain. Gajah lebih besar dari manusia. Tapi bukan gajah yang naik manusia, manusia yang naik gajah. Karena yang diciptakan untuk menjadi leader bukan gajah, tapi manusia, ciptaan Allah yang termulia. Ulangan 28 berkata, kalau engkau taat kepada perintah Tuhan, Allah akan mengangkat saudara. Siapa yang percaya promosi berasal dari Tuhan? Tuhan yang bisa mengangkat, Tuhan yang bisa menurunkan. Dan kalau engkau hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala. Engkau tidak akan jadi ekor. Engkau akan tetap naik. Engkau tidak akan turun. Karena Allah semesta alam menjanjikan kepada setiap orang yang memegang firman. Ngomong-ngomong, apakah Bapak Ibu Saudara tahu destiny hidup kita, tujuan akhir hidup kita, kita ini akan jadi apa? Kita ini nantinya akan jadi apa sih? Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Nanti di sorga, di langit baru dan bumi baru, kita akan jadi ini. Dikatakan demikian, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai, baca sama-sama, raja sampai selama-lamanya. Saudara tahu, kelak saudara yang percaya kepada Yesus akan jadi apa? Raja. Bukan raja rimba, saudara. Bukan raja guguk, itu orang Batak. Tapi raja yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Coba lihat kiri kanan saudara. Pastikan wajahnya saudara ingat baik-baik. Karena sebelahmu akan jadi raja. Engkau bukan pecundang, engkau lebih daripada pemenang. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Alkitab. Engkau akan memerintah sebagai raja. Raja artinya leader, pemimpin. Pemimpin artinya influence, pengaruh. Orang yang harus memberikan pengaruh dalam kehidupan ini. Dan bukankah bumi ini adalah tempat latihan yang paling bagus. Untuk kemudian kita akan menjadi raja di kerajaan kekal sampai selama-lamanya kelak. Nah saudara, makanya kita harus mengenal dan mengembangkan potensi kepemimpinan di dalam diri kita masing-masing. Salah satu orang yang awalnya tidak menyadari potensi kepemimpinan yang hebat adalah seorang yang bernama Yosua. Yosua pasal pertama berkata bahwa Yosua itu adalah abdi Musa. Sedangkan Musa itu adalah hamba Tuhan. Ebed Yahweh. Gelar hamba Tuhan, Ebed Yahweh, abdi Allah. Itu adalah gelar yang sangat terhormat. Bayangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu punya hambanya di dunia. Dan namanya adalah Musa. Tapi siapa Yosua? Yosua hanyalah abdi Musa. Kacungnya Musa. Sehingga pada waktu Musa mati. Dan Tuhan bilang, Yosua sekarang kamu yang harus menggantikan Musa. Yosua bilang apa? Apa gak salah Tuhan? Musa itu mengangkat tongkat membelah laut. Aku ini bisa apa? Aku cuma ngangkat tasnya Musa. Aku nggak
Gak hebat, aku orang biasa banget. Tapi Tuhan bilang, aku yang menyertai Musa adalah aku yang akan menyertai engkau. Dan kalau saudara baca, pasal yang pertama, Yosua disebut abdi Musa. Tapi pasal yang terakhir dari kitab Yosua, gelar dari Yosua bukan lagi abdi Musa, tapi hamba Tuhan. Sejajar dengan gelar yang diberikan Tuhan kepada Musa. Saya percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Engkau harus mengembangkan potensi kepemimpinan di dalam hidup saudara. Menjadi orang yang wise, bijaksana. Menjadi orang yang berwawasan luas. Menjadi orang yang punya pengaruh positif kepada orang di sekitar kita. Tahukah saudara, pada waktu Yesus menyapa orang-orang yang percaya, dia menyebut kita sebagai garam dan terang dunia. Kenapa itu julukan yang dia berikan kepada kita, garam dan terang? Karena kedua hal ini memberikan pengaruh, influence kepada sekitarnya. Garam memberikan rasa kepada sup yang hambar. Sedangkan terang memberikan cahaya kepada lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Leadership is influence. Kalau saudara bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, engkau adalah seorang leader. Tapi mungkin saudara bilang, saya cuma seorang ibu rumah tangga sederhana. Saya nggak punya pengaruh yang hebat dan luas. Setidaknya saudara bisa mempengaruhi anak-anakmu. Setidaknya saudara bisa mempengaruhi pembantu rumah tangga yang ada di rumahmu. Bahkan ada banyak wanita yang bisa mempengaruhi suaminya. Karena suami itu kepala. Istri itu penolong, penopang. Ibarat leher. Masalahnya siapa yang menggerakkan kepala? Leher, saudara-saudara. Makanya ada suami hebat, suaminya panglima, istrinya pang-6. Lebih sakti istrinya daripada suaminya. Suaminya bos, istrinya big boss, saudara sekalian. Bukankah itu pengaruh yang kita bisa lakukan kepada orang di sekitar kita? Karyawan bisa mempengaruhi rekan kerjanya. Guru bisa mempengaruhi muridnya. Dan hal lain yang saya lihat, ada banyak pemimpin besar yang mengawali karirnya sebagai pengikut yang setia dari pemimpin yang lain. Dan kemudian waktunya Tuhan tiba, maka Tuhan mempromosikan orang yang dulu adalah abdi Musa, pegawai, pembantu daripada orang yang pernah diikutinya. Misalnya, Elia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bahkan gak mati, saudara. Dia naik ke sorga, naik kereta berapi. Ada 8 mujizat yang dia lakukan, yang dicatat Alkitab sepanjang hidupnya. Pegawainya, pembantunya, muridnya namanya Elisa. Diurapi Tuhan dengan pengurapan double porsi. Dan ada 16 mujizat yang dicatat dalam Alkitab. Elia 8 mujizat, Elisa 16 mujizat. Begitu juga Musa dan Yosua. Musa membawa Israel ke perbatasan tanah perjanjian. Tapi hanya Yosua yang bisa membawa masuk orang-orang Israel pada the promised land, pada tanah perjanjian itu. Makanya kita harus terus mengembangkan potensi di dalam diri kita menjadi orang-orang yang sadar satu kali saudara akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 3 hal bagaimana kita bisa mendidik generasi muda menjadi generasi yang tangguh, karena semua harus diwakili atau diawali dengan keteladanan kita. Yang pertama, generasi yang tangguh itu punya ciri berjiwa besar. Pada waktu Musa mengutus 12 pengintai melihat kondisi tanah Kanaan, 10 dengan negatif berkata, musuhnya seperti raksasa, mereka akan menelan kita sampai habis. Hanya Kaleb dan Yosua berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Allah yang menyertai kita tetap bersama kita, dan kita akan menelan mereka sampai habis. Yang pertama saya lihat, orang yang dipakai Tuhan, orang yang berhasil dalam hidupnya, itu berjiwa besar. Percaya nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia adalah orang yang optimis, yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Dia bukan orang pesimis, yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Saudara tahu orang percaya itu siapa? Orang yang yakin kesempitan kita adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya. Masalahmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling hebat.
Persoalanmu yang paling rumit akan menjadi kesaksianmu yang paling luar biasa. Karena itu percaya dan punya jiwa yang besar dalam kehidupan ini. Makanya lebih baik wajah preman tapi hatinya beriman. Daripada wajah security tapi hati Hello Kitty, saudara-saudara. Kalau orang hatinya kecil, gak bisa dipakai Tuhan, gak bisa diberkati Tuhan, gak bisa maksimal di dalam kehidupan ini. Banyak negara termasuk Indonesia hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dengan generasi muda. Gen Z, generasi Z, yang berusia kira-kira sekarang 12 sampai 27 tahun, seringkali dijuluki sebagai generasi strawberry. Karena strawberry itu sesuatu yang menarik untuk dilihat, tapi kalau ditekan sedikit, penyet, saudara sekalian, rapuh. Nah, ada banyak orang yang pribadinya seperti itu. Ada yang bilang begini, generasi anak zaman sekarang itu cirinya lembek, gak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Orang kalau zaman dulu dimaki-maki di kantor oleh bosnya. Sampai kata-kata kebun binatang kadang keluar. Dia bilang, ya bos, maafkan bos. Besok dia bangun lebih pagi, dia kerja lebih rajin untuk menunjukkan kinerja yang bagus. Anak zaman sekarang, jangankan dimaki-maki. Cuma diomongin sedikit salahnya. Oh, udah keluar dia, cari kerjaan yang lain. Generasi ini seringkali dikenal sebagai generasi yang rapuh, tidak tahan banting. Generasi ini ada yang bilang generasi yang malas dan manja, nggak mau kerja keras, cepat menyerah. Ada yang berkata generasi ini egois, cuma mentingin keuntungan sendiri. Orang kalau zaman dulu kerja bisa 20 tahun, 30 tahun, sampai pensiun dia setia di perusahaan itu. Anak zaman sekarang, gaji daripada perusahaan tetangga lebih gede 1 juta aja pindah dia, saudara. Dia nggak setia kepada perusahaan, dia setia kepada dirinya sendiri. Siapa yang bisa menggaji lebih besar? Etika dan sebagainya bukan sesuatu yang sangat penting pada masa kini. Boros, gampang buang uang karena nggak ngerasain hidup susah. Dulu orang tuanya susah. Anak sekarang mapan, enak. Mau minta apa saja cepat. Orang kalau dulu mau beli handphone lah misalnya. Wah, saudara mesti nabung dulu. Udah doa dulu ya. Nanti berapa bulan kamu bisa dapat handphone kalau kamu lulus sekolah. Sekarang begitu minta, nggak dikasih, merengek hebat, besoknya sudah ada handphone. Makanya saudara sekalian, generasi ini seringkali disebut generasi boros. Dan apa yang dilakukan orang tua untuk mengingatkan anaknya? Nak, papa mama dulu itu susah loh. Kerja banting tulas, nggak punya duit, bangun pagi, tidur malam, susah. Kamu keenakan, kamu harus mencontoh papa mama. Dan apa jawaban anak? Papa mama, kalau mewariskan itu yang enak-enak saja. Yang gak enak kan bagian papa mama, yang enak bagian saya. Saudara, generasi ini adalah generasi yang cirinya seperti itu. Ngawang, kebanyakan main HP, banyak mimpi, minim aksi. Halusinasi tingkat tinggi. Itulah yang menyebabkan generasi ini tidak tough, tidak tangguh di dalam kehidupan. Keras kepala, ngeyel, gak nurut, susah dibilangin. Bapak Ibu pernah ingat gak? Dulu kalau nilai ulangan kita jelek, kita takut pulang rumah. Takut dimarahin sama orang tua. Sekarang santai tuh. Ini anak SMP, SMA. Nilainya jelek. Ditanya, bro, berapa nilai kamu? Jelek, saya cuma dapat 5. Hah, 5? Gua 2, katanya. Udah bodoh, sombong lagi, saudara sekali. Anak kalau zaman dulu rapotnya banyak merahnya. Waduh, takut banget. Bisa dimaki-maki sama mama. Bisa digampar oleh papa. Sekarang enggak loh, saudara. Santai aja. Mana rapot kamu? Nih mah, oh banyak merahnya. Iya gurunya tuh. Dan apa yang terjadi? Ibu-ibu bikin demonstrasi. Suruh menyeret guru masuk ke pengadilan. Anak kalau salah jangan dibelain sampai saudara suap. Penegak hukum dan sebagainya. Membengkokkan kebenaran. Hati-hati orang Surabaya. Jangan bikin gaduh yang tidak bagus. Untuk seantero negeri ini. Saya lahir di Surabaya, saudara. Walaupun saya lama di Jawa Barat. Jadi saya mau bilang, hati-hati orang Surabaya, apalagi kita anak Tuhan, jadi teladan yang baik. Generasi ini harus dilatih menjadi generasi yang tangguh. Kalau misalnya ada bola,
Kalau anak muda sekarang itu bola kristal, disenggol sedikit pecah. Tuhan mau kita seperti bola karet, bola basket. Mau dipem, makin melejit ya saudara. Anak sekarang disebut generasi stroberi. Dia mesti belajar dari generasi yang lebih tua. Dibanting tetap kuat. Itulah generasi durian, saudara-saudara. Orang yang mau mencet dia juga tangannya yang luka. Kenapa sih kadang-kadang orang tua bisa begitu lembek mendidik generasi ini? Mungkin ya salah satunya. Karena zaman dulu orang itu banyak banget anaknya, saudara sekalian. Ada yang 9, istri saya 9 bersaudara. Ada yang 11. Saya pernah kenal satu orang di Bandung, 22 bersaudara. Luar biasa, saudara. Saya tanya, dari berapa ibu? 1 ibu. Kata penelitian, seorang wanita bisa melahirkan sampai 36 kali. Dahsyat kan? Tapi masalahnya kita manusia atau peternakan marbot, saudara sekalian. Anak sekarang 1. Jadi diproteksi begitu luar biasa. Aduh, jangan sampai kalau sakit dikit aja. Waduh, udah bingung luar biasa. Anak cuma 1, anak cuma 2. Wah, panik. Dulu anak ke-11-an. Kesasar 1, biarin aja. Masih ada 10, besok juga balik. Kalau ada generasi muda, baru nikah, dan engkau pikir, lebih baik saya nggak punya anak. Pikir 1000 kali lagi. Kalau Tuhan memberikan anak kepadamu, itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi anak harus dididik dengan baik. Menjadi anak-anak ilahi yang punya karakter unggul. Jangan semua dikerjakan oleh orang tuanya. Jangan semua rintangan halangan yang menyelesaikan adalah bapaknya. Kenapa banyak generasi Z sekarang bekerja hanya beberapa bulan dikeluarkan dari tempat pekerjaannya? Karena 60% lebih mereka yang bekerja dicarikan oleh bapak atau ibunya. Dan mereka tidak tahu apa itu pergumulan dalam kehidupan. Tuhan mau kita menjadi generasi yang tangguh. Kalau ada hambatan, jangan diselesaikan orang tuanya. Izinkan dia maju menyelesaikan masalahnya sendiri, mendapatkan wisdom, hikmat yang berasal dari Tuhan. Coba kita lihat video klip berikut ini. Ada anak jalan dihalangi oleh selotip. Ada suaranya? Dia nangis sampai akhirnya dia dapat hikmat untuk menemukan jalan dengan merangkak ke bawah. Bayi aja bisa, saudara sekalian, kalau dia tidak segera ditolong, dibantuin oleh orang tuanya. Anak sekarang kalau ada prakarya, susah. Aduh, gak bisa. Mamanya yang turun tangan. Sehingga besoknya ketika hasil prakarya dikumpulkan, bagus-bagus. Karena apa? Kontes ibu-ibu. Yang anaknya tidak mampu untuk menyelesaikan prakarya. Kita pikir itu sesuatu yang gak apa-apa. Itu yang membuat generasi stroberi. Ujung-ujungnya orang tua juga yang harus mengoreksi sifatnya. Tapi saya percaya generasi muda sekarang, Gen Z, tetap bisa dipakai Tuhan. Kalau dia dididik sesuai dengan jalan firman Tuhan. Jangan ikuti cara pendidikan dunia. Sampai harus melakukan apapun demi anaknya nyaman. Lakukan segala sesuatu supaya anak kita punya karakter ilahi. Itu yang jauh lebih mulia. Saya membaca kisah seorang bernama Olivier Bernard. Dia adalah mantan atlet triathlon. Satu kali dia menemukan dari hasil uji cobanya, dia buat sepasang sepatu yang diberi semacam selang kecil di dalam lapisan solnya. Dan kalau dipakai empuk sekali sensasinya on cloud. Seperti berjalan di atas awan. Maka dia datang membawa patennya ini kepada perusahaan Nike, sepatu raksasa, supaya diproduksi dan dia mendapatkan fee lah untuk paten yang dia sudah temukan itu. Nike menolak dan tidak mau menerima idenya. Tetapi Olivier tidak putus asa. Dia kemudian bikin sendiri home industry. Dia bikin perusahaannya. Nggak apa-apa deh ditolak, saya tetap mau kembangkan ini. Dan dia coba cari investor. Salah satu investor yang tertarik namanya Roger Federer. Dia adalah ikon daripada Nike, juara tenis dunia. Dan dia cabut kepesertaannya dari Nike dan alihkan dananya ke Olivier Bernard.
Dan sekarang ini bukan cuma sepatu lari, sepatu olahraga, ada banyak produk lain. Dan beberapa waktu yang lalu diduga perusahaan dari On atau On Cloud ini sudah memiliki nilai lebih dari 200 triliun rupiah. Dan ini menjadi pesaing bagi Nike, bagi Adidas, dan banyak perusahaan yang jauh lebih tua. Dan kalau Olivier ini tidak ditolak, mungkin dia nggak akan pernah seberhasil sekarang. Ini bukan generasi strawberry, saudara. Ini generasi durian. Yang walaupun ditentang, yang walaupun idenya diterima, nggak putus asa. Tapi dia tetap berjuang. Nah, mentalitas semacam inilah yang kita harus bangun dalam generasi kita. Dimulai dari orang tuanya. Yang pertama, orang itu harus berjiwa besar supaya menjadi generasi tangguh. Yang kedua, harus berpikiran luas. Lihat apa yang terjadi dengan Yosua. Dalam pasal pertama ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang gunung Libanon yang sebelah sana. Sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan janji begini. Bahkan di dalam Kejadian 15 ayat 18. Dia bilang kepada Abraham. Israel itu satu kali wilayahnya dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Utaranya pegunungan Libanon. Jadi Mesir, Israel, Libanon, Irak itu akan menjadi daerah Israel. Daerah Israel yang sekarang itu sangat kecil. Tapi kapan nubuatan ini akan terjadi? Saya pribadi yakin itu akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun ketika Yesus datang memerintah sebagai raja di bumi ini. Apa yang kita bisa petik secara rohani? Walaupun kita sudah diberkati dengan kondisi yang saudara miliki sekarang, rencana Tuhan dalam hidup saudara jauh lebih besar dari apa yang sudah kita nikmati pada hari ini. Makanya yang perlu adalah mengembangkan visi kita. Jangan bilang ya hidup udah lumayan lah, pelayanan udah lumayan, semua anak-anak udah lumayan. Kenapa harus puas dengan yang lumayan ketika Tuhan ingin memberikan yang terbaik dalam hidup saudara? Power of vision itu sangat dahsyat. Saudara mungkin pernah dengar JF Kennedy, John Fritz Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang pernah berupaya mendaratkan manusia pertama di bulan dan harus dari Amerika. 1969 dengan Apollo 11. Setelah mencoba bertahun-tahun gagal, mereka akhirnya berhasil mendaratkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin untuk kali pertama di bulan. Hebat kan? Manusia bisa sampai ke bulan. Dan katanya ada orang Jawa yang ikut dalam penerbangan itu. Namanya Selamat, saudara. Karena Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Jadi hati-hati dengan orang yang namanya Selamat. Dia pernah ke bulan, saudara. Ada orang lain namanya Martin Luther King Jr. Dan dia selalu pidato, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Orang kulit hitam punya kedudukan sejajar dengan orang kulit putih. Dan kalau akhirnya presiden Amerika pernah punya presiden berkulit hitam namanya Barack Obama. Ini karena vision yang dilontarkan oleh Martin Luther King. Hampir-hampir Amerika punya presiden kulit hitam lainnya. Beberapa hari yang lalu. Presiden wanita pertama, Kamala Harris. Tapi dia kalah oleh George Bush. Oleh Donald Trump, sorry. Oleh Donald Trump. Waktu Donald Trump pertama kali ditembak di Pennsylvania. Hari itu saya mendarat di Pennsylvania. Saya mendarat siang, dia ditembak sorenya, saudara, menjelang malam, waktu kampanye. Waduh, kaget sekali kita. Karena ada di negara bagian yang sama. Berapa bulan kemudian, waktu saya mendarat di Los Angeles, saya dengar, untuk kali kedua, Donald Trump ditembak lagi, saudara sekalian. Waduh, saya pikir kenapa ya 2 kali saya ke Amerika, 2 kalinya Donald Trump ditembak. Ya. Tapi jelas penembaknya bukan saya, saudara sekalian. Saya rasa karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup dia. Tuhan masih punya hal yang harus dikerjakan oleh dia. Dan saya kagum satu hal. Walaupun ditembak dan hampir mati. Kalau dia nggak noleh, lihat ke LED besar, dia udah mati, saudara sekalian. Tapi keberaniannya, ini pasti bukan generasi strawberry. Kalau orang udah ditembak itu, waduh, ngumpet, saudara nggak berani tampil. Tapi ada generasi yang sangat yakin bahwa ada hal yang harus dikerjakan. Karena ada visi yang besar yang harus diselesaikan. Kalau saudara ingin punya anak yang hebat, suruh dia baca buku-buku hebat.
Kunjungi tempat-tempat hebat. Bicara dengan orang-orang yang hebat. Minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Supaya akhirnya mereka mengalami apa yang namanya kehebatan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saya di rumah punya lebih dari 3.000 buku, saudara. Yang saya baca dari sejak masa kecil sampai hari ini. Ini bukan di perpustakaan, di sekolah. Ini adalah koleksi pribadi daripada buku-buku. Kalau ada berbagai hal tentang manajemen, tentang leadership, tentang teologi, etika, dan sebagainya. Anak muda sekarang, contoh mamanya, ibunya, hanya lihat HP doang. Minat yang begitu kecil untuk baca, membuat wawasan kita menjadi lebih sempit. Kalau engkau ingin anakmu hebat, mulai hari ini, ajar dia baca buku hebat. Cucu kami kalau ulang tahun, kami kasih hadiah buku, saudara sekalian. Buku bergambar, buku berwarna, Alkitab bahasa Inggris dengan gambar-gambar, lalu tokoh-tokoh hebat dalam sejarah, supaya itu merangsang hatinya untuk melakukan, meraih perkara-perkara besar, dan berani melangkah untuk mewujudkan visi besar itu. Beberapa waktu yang lalu, American Got Talent dimenangkan oleh seorang bernama Richard Goodell. Dan dia adalah seorang petugas janitor kebersihan sebuah sekolah umum di Indiana, di negara bagian di Amerika Serikat. Dia hidup sangat sederhana, belum pernah naik pesawat terbang. Tetapi ketika dia ikut American Got Talent 2024, pada waktu audisi dia menyanyikan lagu Don't Stop Believing, jangan berhenti untuk percaya. Dan waktu dia nyanyi, penampilannya nggak meyakinkan, tapi waktu dia tarik suara, itu penonton kaget, sampai juri pun kagum mendengar suaranya. Dari seorang yang sangat miskin, gak pernah naik pesawat, umur udah 55 tahun, tapi menjuarai American Got Talent. Coba kita lihat videonya. Suaranya? Ya, selebihnya saudara lihat di YouTube ya. Nah, saya mau bilang ada orang sederhana, orang tidak kenal, dia from zero to hero, from nobody become somebody, karena dia mengembangkan visinya. Dia berani melangkah, dia berani mencoba, dia dapat hadiah 1 juta US dollar. Dan itu mengubah nasibnya, mengubah hidupnya. Saya percaya generasi yang tangguh itu berjiwa besar. Generasi yang tangguh berpikiran luas, punya visi yang besar, dan mengembangkan kapasitasnya. Yang ketiga, yang terakhir, generasi yang tangguh adalah generasi yang berpegang pada firman. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman, maka hidupmu akan berhasil. Berjiwa besar, berpikiran luas, berpegang pada firman. Kenapa ada banyak generasi muda ini yang tidak tangguh? Karena dia tidak dididik untuk baca Alkitab dari sejak kecil. Firman Tuhan yang membawa kita pada keberhasilan dan keberuntungan. Kalau kita melatih generasi ini, baca firman, cinta firman, taat kepada firman. Bukan cuma senang basket, senang olahraga, senang main golf. Nggak salah dengan hal itu. Tapi yang utama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Makanya orang tua yang rajin ibadah, membaca firman, mentaati firman, dia akan memiliki keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Ketika engkau juga mentransfer spirit ini kepada mereka. Saudara, saya sadar generasi sekarang ini ada banyak yang sudah tidak punya biblical worldview, pola pikir yang alkitabiah. Disuruh baca Alkitab yang tebal, mereka males. Lalu Tuhan memberikan sebuah visi di dalam hati saya sekian tahun yang lampau, dan kami mulai wujudkan. Kami membeli sebidang tanah di Bandung, di perumahan Sumarekon 2 hektar.
dan membangun gedungnya kira-kira 4 hektar luasnya. Karena ada lantai 3 dan lantai 4. Dan kami memberi nama The Journey. Journey to Eternity. Karena orang nanti bisa masuk ke tempat itu. Lalu secara imersif mereka bisa melihat bagaimana ketika alam ini diciptakan. Bukan melalui proses miliaran tahun melalui teori evolusi. Tapi ada Tuhan yang menciptakan dunia dalam 6 hari. Masuk ke Taman Eden di mana ada Adam dan Hawa di sana. Masuk ke dalam peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama. Tapi intinya adalah Yesus. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kenaikannya ke sorga. Sampai dia datang kembali. Terus sampai pada akhir zaman. Di mana Yesus datang kembali. Ada pembagian sorga dan neraka. Dan saya udah bilang sama tim saya, bisa nggak ya? Orang semuanya mesti masuk ke ruangan neraka. Jadi nanti pakai LED, bawahnya, atasnya, kirinya, kanannya. Begitu masuk, panasnya mesti tinggi sekali. Aduh, panas banget dan api muncul di mana-mana. Dan mereka membuat mereka tidak betah, saudara sekalian. Karena horor banget naik, masuk ke dalam ruangan ini. Segera pindah ke ruangan berikutnya, ada sorga. Oh, AC-nya dibuat sangat dingin dan sejuk. Ada hadirat Tuhan, malaikat-malaikat berterbangan. Ada Tuhan di atas tahta. Lalu mungkin ada optional tulisan seperti ini. Anda mau masuk neraka atau sorga? Tinggal pencet tombol, saudara sekalian. Pasti orang akan pilih tombol sorga. Begitu tet, jawabannya muncul. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Dan kalau mereka memijit itu, mereka akan keluar di ruangan terakhir. Dan berdirilah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Karisma di Bandung yang saya dirikan. Lengkap dengan formulir menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini menjadi alat penginjilan. Supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Perlu ada sesuatu yang mereka lihat. The whole Bible ditunjukkan di depan mata mereka. Akhir tahun ini semua strukturnya selesai, saudara. Jadi 50% lah sudah beres. Kita perlu waktu mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Dan kemudian kita akan buka. Nanti saya akan kasih tahu supaya Ibu Ira mengajak seluruh jemaat GSJS Surabaya untuk melihat Museum Kisah-Kisah Alkitab ini pertama di Asia Tenggara. Dan ini terbuka untuk agama apapun. Karena ini merupakan edutainment, education melalui entertainment. Saya ingin tunjukkan video klip terakhir, lalu kita akan berdoa setelah itu. Bisa tolong? Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Entertainment Center yang besar se-Asia. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung. Bible Modern Entertainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari yang sampai wahyu melalui teknologi 3D, 4D, dan 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Modern Comes to Life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak nonton laut pakai pakat besar? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di Kompleks The Journey ini kita juga bisa beribadah bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mengajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini secara bermanfaat. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian cobain Wush, kereta cepat Jakarta Bandung, dan berhenti di stasiun Teteluar. Cuma 10 menit dari Kompleks The Journey. See you. Haleluya. Hanya 45 menit dari Jakarta naik kereta Wush. Saya berdoa kereta Wush akan sampai di Surabaya. Supaya 3,5 jam dari Surabaya sampai ke Bandung. Saudara bisa juga menikmati tempat tersebut. Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Mari kita lakukan sesuatu untuk generasi muda ini. Mulai dari keluarga saudara. Supaya anak-anakmu berpikiran luas, berjiwa besar, berpegang pada firman Tuhan. Karena ujungnya keberhasilan, kemenangan, hidup dipakai Tuhan akan terjadi dalam generasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.